Inilah bahayanya kalau aras, jabatan, kekuasaan bertumpu kepada makhluk. Walaha arsun azim. Akan lahirlah kesyirikan, penghambaan kepada makhluk. Mereka mengikuti kehendak syaitan. Mereka menjadi penghalang orang menjadi baik. Dan jauh dari kebenaran. Jauh dari kebaikan. Tapi bila aras, jabatan terhubung dengan Ar-Rahman, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai yang diturunkan oleh Allah dalam kitab sucinya, maka yang lahir adalah fas'al, empati, dan kebaikan-kebaikan litashqa, jauh dari persoalan-persoalan yang membuat manusia hidupnya sulit. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat An-Naml, ayat yang ke-23 dan 24. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun. Ini ayat menceritakan tentang kabar yang disampaikan burung hudhud kepada Nabi Sulaiman. Jadi burung hudhud ini dia terbang jauh ya dari Palestina sampai ke negeri Sabak di Yaman. Di sana burung hudhud menemukan satu kerajaan besar, ya, kerajaan Sabak, yang kerajaan itu adalah kerajaan yang sangat makmur, kehidupan rakyatnya sangat sejahtera, tapi dipimpin oleh seorang wanita yang konon bernama Balqis. Di bawah kepemimpinan sang ratu ini, kemudian masyarakatnya menjadi syirik, menyembah matahari, tidak menyembah Allah, dan mereka mengikuti kehendak-kehendak syaitan, dan mereka menghalangi orang dari kebaikan, dan mereka jauh dari hidayah. Inilah kabar yang disampaikan oleh burung hudhud kepada Nabi Sulaiman, yang kemudian Sulaiman mengirim surat untuk disampaikan ke Ratu Balqis agar mereka menjadi Muslim dan meninggalkan kesyirikan. Ada hal yang menarik dari cerita ini, di mana kata hudhud ke Nabi Sulaiman bahwa perempuan ini yang menguasai kerajaan yang besar itu memiliki aras yang besar. Walaha arsun azim. Dia memiliki aras yang besar. Aras itu secara harfiah artinya tempat yang tinggi. Ya, itu kenapa lebah membuat sarang di tempat yang tinggi yang disebut dengan wa mimma ya'rishun. Ya, begitu di surah An-Nahl disebutkan wa auha rabbuka ilan nahli anittakhizi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun, bahwa lebah diberikan wahyu agar membuat rumah di gunung, di pohon, dan di tempat-tempat yang tinggi. Jadi aras itu disebut aras karena tempat yang tinggi. Dulu para raja kalau duduk ada tempatnya tinggi, yang tidak sejajar dengan menterinya apalagi dengan rakyatnya. Lalu kemudian tempat duduk itu menjadi simbol kekuasaan, menjadi simbol tahta atau kekuasaan. Maka diartikan juga dengan tahta dan kekuasaan. Nah, perempuan ini kata hudhud memiliki aras yang tinggi. Dan Allah juga memiliki aras. Tapi menariknya, ketika aras itu terhubung dengan Allah, coba baca nanti surat Al-Furqan ayat 59. Allazi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy
Ar-Rahman fas'al bihi khabir. Jadi begini, ketika aras terhubung dengan Allah, maka fas'al bihi, memintalah. Jadi kata fas'al itu terhubung dengan arasnya Ar-Rahman. Ketika aras terhubung dengan nama Ar-Rahman, maka mintalah. Kata Allah begitu, fas'al bihi. Begitu juga di surat Taha, ya, ayat yang kelima, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman maksudnya Allah di atas arasnya bersemayam. Nah, ketika aras itu dihubungkan dengan Ar-Rahman, apa sifatnya? Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Itu di surat Taha yang keduanya. Kami tidak menurunkan Al-Quran untuk menyulitkanmu. Jadi ketika kata aras atau tahta, jabatan, kekuasaan terhubung kepada Ar-Rahman, maka dikaitkan dengan fas'al, mintalah, dan litashqa, tidak menyusahkan. Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Apa maknanya itu? Bila jabatan kekuasaan didasarkan kepada nilai-nilai Ar-Rahman, maka yang muncul adalah simpati, penghargaan, kehormatan, kemuliaan, dan sebagainya. Dari kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh oleh makhluk. Ketika aras terhubung dengan sifat Ar-Rahman. Jika kekuasaan jabatan landasannya adalah nilai-nilai Allah, nilai-nilai Ar-Rahman, nilai-nilai agama, syariah, maka pastilah yang lahir kekuasaan yang penuh simpati dan empati. Tapi kalau aras dikaitkan dengan manusia, walaha arsun azim, di surah An-Naml tadi, itu aras terhubung dengan makhluk, maka apa yang terjadi? Yasjuduna lisams, mereka menyembah matahari. Kalau kekuasaan basisnya adalah makhluk, maka akan terjadi penghambaan kepada makhluk. Yasjuduna lisamsi min dunillah. Mereka tidak akan beribadah, tidak akan menyembah Allah, tapi menjadikan hamba, menjadikan makhluk menjadi hamba, menjadi sembahan. Mereka akan menghamba kepada makhluk. Kalau kekuasaan aras terhubung dengan makhluk, tidak terhubung dengan Allah. Begitu juga ketika aras terhubung dengan makhluk, apa yang terjadi? Setan, mereka mengikuti kehendak setan. Wa zayyana lahum asyaitan a'malahum. Mereka akan mengikuti kehendak-kehendak setan. Itu sifat jabatan yang tidak dihubungkan dengan Ar-Rahman. Kalau jabatan terhubung dengan manusia, maka dia akan mengikuti kehendak setan. Dan fasaddahum anis sabil, dia akan menghalangi manusia untuk menjadi baik. Begitulah kekuasaan yang bertumpu pada manusia. Bila aras bertumpu pada makhluk, maka dia akan menjadi penghalang orang-orang menjadi baik. Dan la yahtadun, mereka jauh dari nilai-nilai kebenaran. Mereka jauh dari nilai tuntunan-tuntunan Allah. Inilah bahayanya kalau aras, jabatan, kekuasaan bertumpu kepada makhluk. Walaha arsun azim. Akan lahirlah kesyirikan, penghambaan kepada makhluk. Mereka mengikuti kehendak setan. Mereka menjadi penghalang orang menjadi baik. Dan jauh dari kebenaran. Jauh dari kebaikan. Tapi bila aras, jabatan terhubung dengan Ar-Rahman, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai yang diturunkan oleh Allah dalam kitab sucinya, maka yang lahir adalah fas'al, empati, dan kebaikan-kebaikan litashqa, jauh dari persoalan-persoalan yang membuat manusia hidupnya sulit. Begitulah ya pesan di antara yang hendak disampaikan Allah dalam surat An-Naml ayat 23 dan 24. Ketika aras dihubungkan Allah dengan manusia, beda dengan aras yang dihubungkan Allah dengan Ar-Rahman. Dampaknya, hasilnya, efeknya akan berbeda dalam kehidupan manusia ini. Maka Anda yang berkuasa, sandarkan kekuasaan Anda pada nilai-nilai Ar-Rahman. Supaya kekuasaan Anda berbuah simpati dan empati bagi manusia dan masyarakat Anda. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.